kasih sudah Selamat mengundang pagi. saya di Zoom malam ini. Iya, semangat pagi juga untuk Dokter Rita dan Bu Lili. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada mentor saya ya, yaitu Bunda Sopi yang selama ini mendampingi saya di Labgood juga. Itu beliau ya salah satu orang yang tidak lelah ya dalam membimbing saya hingga saya sampai saat ini bisa mencapai goal. Dan juga saya sangat berterima kasih banyak kepada tim-tim saya, Bapak Ibu yang ada di tim saya. Ya, semoga Bapak Ibu ini mau cepat berkembang juga, mau serius di Labgood ya, gak terlalu menunda-nunda untuk terus merekrut di Labgood ini, untuk terus mengerjakan bisnis Labgood. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa saya bisa bergabung di bisnis Labgood ini? Sebenarnya di awal-awal itu saya hanya bisa dibilang ikut-ikutan saja. Nah, pada saat itu ya saya ikut-ikutan saja, tetapi saya lihat ya di grup itu banyak orang-orang yang begitu antusias ya dengan bisnis ini. Nah, itulah yang membuat saya juga bersemangat ya untuk benar-benar mempelajari bisnis ini ya, mencari tahu lebih banyak mengenai bisnis ini. Kenapa banyak orang yang juga excited ya terkait bisnis ini. Nah, akhirnya saya mulai memahami ya Bapak Ibu bahwa ini adalah bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa mencapai passive income di sini tuh sebenarnya kalau kita paham ya Bapak Ibu itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Itu sangat mudah. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya hanya ingin menyampaikan ya, ayo serius mengerjakan bisnis ini Bapak Ibu. Karena bisnis ini tuh bisnis yang jangka panjang ya. Dan kita itu jangan berpikir singkat, kita harus berpikir long term Bapak Ibu dalam bisnis ini. Jangan hanya beberapa bulan ya, atau belum nyampe sebulan, udah nyerah gitu. Dan ngenesnya itu saya lihatnya itu hanya karena maintain gitu. Itu mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau masalah terkait maintain itu menurut saya hal yang sangat lucu ya. Karena apa? Kalau diibaratkan kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, pulang pergi kantor dan lain sebagainya ya, maupun juga kebutuhan di rumah Bapak Ibu ya, pengeluaran kita itu melebihi dari 170.000 ya, itu istilahnya ya, dalam istilah menurut saya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau hanya yang membuat Bapak Ibu berat itu mengenai maintenance ya, harap dalami apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah di bisnis ini karena ada omset royalti global 2% yang akan kita terima ya saat nanti di diamond. Dan juga Bapak Ibu, kenapa saya maupun juga di tim saya itu saya sangat sekali ya menganjurkan untuk serius menjalankan bisnis ini ya, supaya kita punya aset Bapak Ibu ya, aset untuk kita ke depannya. Nah, kenapa demikian ya Bapak Ibu, kita tidak selamanya bekerja ya Bapak Ibu ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam pekerjaan di kantor atau lain sebagainya ya, aman-aman saja ya. Tapi nggak tahu kita faktor ke depannya, entah pensiun Bapak Ibu ya, atau kita dalam keadaan mungkin sudah tidak pantas lagi untuk bekerja, mungkin masalah kesehatan ya, sudah tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan ya. Selain itu juga Bapak Ibu ya, ini juga ada kaitannya dengan teknologi ya. Ini maksudnya apa? Ini mengenai artificial intelligence Bapak Ibu. Apa kaitannya ya? Kalau kita tidak mempersiapkan aset dari sekarang Bapak Ibu, 10 bahkan 20 tahun ke depan ya, dunia ini akan serba digital dan banyak perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang mana akan beralih, yang tadinya mempekerjakan manusia itu akan digantikan oleh mesin, oleh robot ya. Bahkan saya pun juga mencari informasinya seperti buatan robotnya Elon Musk itu ya Bapak Ibu ya, itu sangat bahaya sekali ke depannya ya. Jadi kalau kita tidak punya aset ya, ke depannya itu sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu ya. Tidak punya persiapan dari sekarang ini ya, sangat menyedihkan sekali ke depannya. Ada juga di konten saya itu saya upload yang disampaikan oleh
Pak Presiden Jokowi, ya, yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi itu betul adanya, ya, bahwa ke depan itu akan terjadi PHK besar-besaran, ya, semua sektor seperti yang tadi saya sampaikan dikuasai oleh robot, ya, yang mana banyak perusahaan mengganti manusia, yang dipekerjakan di situ adalah mesin atau robot, AI, artificial intelligence, ya, Bapak Ibu. Jadi ayolah kita serius ya menjalankan bisnis ini, ya. Ini sebagai persiapan aset kita ke depan, Bapak Ibu, ya. Jangan santai-santai, ya. Kalau bisa gaspol, ya, dalam mengerjakan bisnis ini gaspol, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah, ya. Jadi kita oke, untuk saat ini ya tetaplah melakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja seperti biasanya, tapi kita juga harus di samping itu kita juga harus mempersiapkan aset kita untuk kedepannya, ya, untuk anak dan cucu kita kedepannya, Pak Ibu. Dan di sini sudah pasti ini adalah bisnis yang jangka panjang, Bapak Ibu, ya, karena bisnis ini tuh di industri kesehatan, yang mana di industri kesehatan itu selalu dibutuhkan dari masa ke masa, Bapak Ibu, ya. Jadi kita sangat beruntung sekali ya berada di bisnis yang sekeren Labgood ini. Selain membantu finansial, juga membantu kesehatan bagi kita yang mengkonsumsi produknya, Bapak Ibu, ya. Nah, dan untuk Bapak Ibu yang merasa sulit dalam prospek, ya, merekrut orang lain, ya, jangan menyerah, Bapak Ibu, ya. Kita di sini harus sabar, ya, pelan tapi pasti, ya. Yang pasti kita harus tetap gerak, ya, walaupun ditolak tetap gerak, tetap prospek, ya, karena setiap usaha pasti akan memperoleh hasil, ya. Kalau Bapak Ibu belum memperoleh hasil saat ini, Bapak Ibu harus pikir lagi dari usaha Bapak Ibu sebelumnya itu sudah maksimal belum gitu, sudah maksimal atau belum gitu, Bapak Ibu, ya. Itu harus benar-benar Bapak Ibu selidiki dari kinerja Bapak Ibu di Labgood ini gitu. Jadi jangan nyalahin upline gitu, jangan bilang saya nggak bisa ngerekrut, ya. Dan ini juga sangat berkaitan dengan mindset, Bapak Ibu, ya, pola pikir. Karena kalau di awal pola pikir kita itu sudah berpikirnya sulit, ya hasilnya pun juga akan sulit, Bapak Ibu, ya, hasilnya juga akan sulit. Kita tidak akan yang namanya memperoleh kemudahan di ujung. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa, ya, ataupun berpikiran, saya sulit nih ngerekrut, saya takut nih ditolak sama orang gitu, kayaknya saya nggak bisa ngerekrut nih gitu misalnya. Jangan berpikiran seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berpikir sebaliknya gitu, ya, sebaliknya. Saya menggunakan cara itu, ya. Bapak Ibu kira saya menganggap mudah menjalankan bisnis ini? Tidak. Tapi dengan yang tadi saya rubah mindset saya, yang tadinya saya berpikir sulit, yang tadinya saya berpikir nggak bisa, saya rubah, saya bisa, saya pasti dapat orang. Ya, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Saya rubah pola pikir saya tadi, dan hasilnya saat ini saya sudah berada di goal, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Karyana maupun Dr. Sugeng, ya, memang kita harus punya kepercayaan diri, Bapak Ibu, ya. Kita harus punya kepercayaan diri. Lagian ngapain kita nggak percaya diri gitu, ya? Ngapain gitu? Kita harus punya, ya, pandangan di masa yang akan datang itu bahwa kita akan sukses gitu. Jadi sebelum itu terjadi, ya, sebelum kita meraih kesuksesan itu, tentu di awal-awal ini kita harus punya yang namanya kepercayaan diri tadi. Kita yakin kalau kita bisa, pasti hasilnya pun juga akan bagus ke depannya, Bapak. Dan harapan saya di Labgood, ya, semoga semakin sukses, semakin jaya ke depannya sehingga dapat membantu masyarakat Indonesia, ya, maupun masyarakat dunia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan seperti itu saja, ya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf sekali, bukan maksud menggurui Bapak Ibu. Di sini anggap saja saya hanya sharing gitu, ya, apa yang saya tahu itu yang saya sharingkan gitu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Pak Marian. Terima kasih. Makasih, luar biasa.
anak muda yang keren ya, Bapak Ibu sekalian. Ilmunya mantap sekali. Kenapa beliau ada di Live Good ya? Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya boleh bersharing tentang apa yang saya dapatkan dari sharingnya beliau. Yang pertama adalah kepada kita, kepada saya yang hari ini masih mengeluh tentang maintenance. Ya, ini benar-benar Bapak Ibu sekalian berpikir 1000 kali lipat. Ya, karena semua hidup ini butuh biaya. Semua, apalagi tadi sudah dibilang oleh Pak Dokter bahwa dengan $10 itu kita dapat ilmu gratis di Zoom ya, Senin, Kamis, Rebo, Sabtu. Itu kan perlu biaya sebenarnya. Jadi kalau kita anggap maintenance adalah untuk biaya kursusnya di Live Good, ini masih masuk akal ya. Jangan sampai gara-gara maintenance teman-teman ada yang mundur ya, karena dia belum paham. Nah, jadi untuk mengatasi maintenance gimana? Ya tetap kita closing, tetap kita prospek, tetap kita melakukan presentasi. Hanya itu rahasianya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, kalau memang ada yang gugur, tapi kalau ada closingan lagi, ini yang membuat kita tetap semangat. Jadi untuk itu teman-teman, ketika Anda sudah memprospek, ada yang join di bawah Anda, jangan berhenti di situ ya. Kita tetap, saya sendiri hari ini Bapak Ibu teman-teman semua, saya sudah mensponsori sekitar 36 orang. Dan saya nggak mau berhenti di situ. Saya tetap ya, setiap hari saya prospek, setiap hari saya informasikan ini kepada orang lain. Karena ini mengantisipasi yang $10 itu. Yang kedua adalah aset. Nah, ini keren. Nah, ilmunya keren banget ini ya. Ini sangat mendunia bahwa kalau kita tidak punya aset ke depannya, ya siap-siap kita akan ditinggalkan oleh robot-robot yang canggih. Ya, kita harus aset. Di Live Good inilah aset yang tepat, aset yang benar untuk jangka panjang. Ini yang membuat saya senang. Yang ketiga adalah duplikasi harus benar. Ya, jadi teman-teman semua, yang jelas Bapak Ibu sekalian adalah jika setiap orang punya komitmen yang sama. Ya, referensikan 3 orang, setiap orang. Minimum 2 lah setiap orang. Setiap orang melakukan yang sama. Jadi kita semua sukses, Bapak Ibu. Namun kan tidak semua bisa demikian. Ya, jadi tetap duplikasi 2 saja. Setiap orang tanggung jawab. Keren bisnis ini. Terakhir, tentang mindset. Jadi, teman-teman, saya dan Bapak Ibu semua, kita awal dari pola pikir ya. Apapun yang Anda pikirkan itu terjadi. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, Anda adalah apa yang Anda ucapkan, Anda adalah apa yang Anda dengarkan. Apapun yang Anda tidak inginkan, jangan dipikirkan, jangan diucapkan. Ya, pikirkan, ucapkan apapun yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin crown diamond, kalau Anda menjadi diamond, pikirkan itu terus. Nah, itu yang saya dapatkan dari pelajaran anak muda yang luar biasa sekali. Kami doakan semua teman-teman semua menjadi diamond dan kita ada di panggung bersama-sama.